Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rinda Dasril bisa kembali bertemu di channel YouTube Rumah Bimta Srinda untuk dapat bagi informasi tentang pendidikan formal, informal, dan non formal. Dalam video-video kita sebelumnya telah mencoba menyampaikan tentang lembar tanya jawab tentang asesmen nasional. Insya Allah program ini akan launching pada tahun 2021. Untuk itu perlu disampaikan terlebih dahulu bagaimana kegiatan ini nanti akan dilaksanakan. Dalam video itu sebelumnya telah disampaikan lembar tanya jawab ini dimulai dari tujuan, apa itu asesmen nasional, AKM, literasi membaca, numerasi, mengapa perlu adanya AN, tujuan AN, kemudian apakah dia menentukan kelulusan peserta didik, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional, mengapa AN hanya diikuti oleh sebagian murid, mengapa hanya sampel murid kelas 5, 8, dan kelas 11, apakah AN menggantikan UN, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid, bagaimana kaitan antara AN dengan kurikulum, apa targetnya, dan apa peran AN dalam pendidikan jalur non-formal. Itu sudah disampaikan dalam video kita yang pertama tentang tanya jawab asesmen nasional. Dan yang kedua, instrumen. Apa sih bedanya AKM dengan UN? Lalu instrumen AN adalah AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Itu maksudnya apa? Ada diterangkan satu persatu. Lalu apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? Dan apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Selanjutnya, apa komponen dari literasi, membaca, dan numerasi yang diukur di AKM? Lalu bagaimana soal dan kisi-kisi dalam asesmen nasional? Berapa banyak soal yang dikerjakan dalam AKM? Apakah murid yang memperoleh soal setara dengan murid yang lainnya? Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami memperolehnya? Perangkat dan kesiapan instruktur bagaimana? Lalu apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Itu sudah kita sampaikan di video kedua tanya jawab asesmen nasional. Selanjutnya dalam pelaksanaan, mulai dari peserta, siapa saja yang bisa mengikuti AKM, apakah AN wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Apakah boleh SMP, MTS, SMA, atau MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut asesmen nasional? Bagaimana penentuan murid yang mengikuti AN? Berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti AN? Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Lalu kapan waktu pelaksanaannya? Dan berapa lama waktunya? Selanjutnya bagaimana teknis pelaksanaannya? Sosialisasi dan uji coba. Selanjutnya juga bagaimana teknis pelaksanaannya? Bagaimana aturan pelaksanaan di sekolah, pengawasan, pendanaan, pengaturan, serta aturan peserta setiap ruang. Bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Dan apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari satu sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Lalu, bisakah guru melakukan AN atau survei lingkungan belajar dari rumah? Apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti AN sama dengan UNBK? Pada saat UNBK ada sekolah yang bergabung dengan sekolah yang lain. Apakah AN juga dapat menerapkan hal yang sama? Apakah persiapan untuk mengikuti AN sama dengan UN? Seperti adanya foto, teknisi, dan sebagainya.
Bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? Lalu bagaimana saudara pendukungnya? Bila ada kendala sehingga terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Lalu karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti AN secara manual? Itu mungkin bagian-bagian pertanyaan di bagian ketiga dalam pelaksanaan yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan kita bersama. Selanjutnya, tindak lanjut. Bagaimana dengan AKM? Caranya memotret kemajuan proses belajar. Apakah AN dapat digunakan untuk meringkat sekolah di Indonesia? Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasil AKM-nya? Bagaimanakah hasil AKM AN ini dimanfaatkan oleh sekolah? Lalu apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Apakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM? Dan apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan yang mungkin mudah-mudahan mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu terhadap AKM dan AN. Itu saja dari saya Hidayah Dasril. Assalamualaikum.